Halo semuanya, selamat datang di VLU Studio. Kembali lagi bersama saya, Vera Lois. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai codingan lagi, yang dimana kita akan membahas mengenai lanjutan dari episode kemarin, yaitu mengenai checked radio button yang bisa menampilkan dua jenis input form yang berbeda. Saya akan ceritakan sedikit, di mana kemarin kita telah membahas mengenai bagaimana jika seandainya ketika kita klik salah satu dari radio button, ya value yang ada di radio button ini. Nah, kemudian dia akan menampilkan form input lainnya. Kemudian ketika kita klik yang lagi satu, dia menampilkan lagi form input dengan inputan yang berbeda. Nah, itu jika kalian penasaran dan kalian ingin lihat videonya, silahkan klik di pojok kanan atas jika tertarik. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana jika pada form update. Ya, maksud saya adalah ini kan merupakan form update data yang saya buat. Nah, di dalam form update itu, gimana kalau misalnya radio buttonnya ini kecentang seperti ini, tapi form inputnya nggak tampil. Jadi kita harus klik terlebih dahulu, barulah form inputnya tampil. Saya ulangi. Ini saya klik update. Nah, dia nggak tampil form inputnya. Saya klik terlebih dahulu, baru dia tampil. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Jadi, kita masih akan membahas mengenai design. Jangan khawatir karena codingan kali ini akan saya sertakan linknya di description box untuk kalian bisa pelajari. Tapi jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, dan share supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video yang seperti ini yang dapat mengedukasi kalian. Jika kalian memiliki permasalahan atau pertanyaan, silahkan ajukan di kolom komentar, kita diskusikan di sana. Tentunya pertanyaan yang kalian tanyakan akan saya jawab sebisa saya. Kita langsung saja ke codingannya. Oke, kali ini sudah beranggapan kalian sudah berhasil untuk membuat form update, dan di sini saya hanya akan menjelaskan mengenai radio buttonnya, bagaimana cara menampilkan radio button yang dikecekan, yang juga menampilkan form inputan lainnya dari checked di radio button itu di form update. Oke, atau kalian masih belum bisa, kalian bisa menonton video saya yang ini, silahkan klik di pojok kanan atas, itu ada cara untuk menampilkan atau membuat form update. Untuk membuat radio button itu supaya mau ke checked, itu kita tinggal menambahkan codingan seperti ini ya. Jadi ini codingan PHP if dolar pajak jenis. Jadi pajak jenis ini adalah identitas atau nama dari radio button yang saya buat. Jadi if dolar pajak jenis, dia sama dengan terkait pegawai. Value yang pertama ini ya, value yang pertama adalah terkait pegawai. Jadi ketika dia terkait pegawai, maka dia di echo checked atau dicentang. Begitu juga yang radio buttonnya lagi satu, if dolar pajak jenis tidak terkait pegawai, maka dia akan dicentang checked. Jadi hanya penambahan ini saja, codingan ini saja di form update. Perubahan signifikan itu terjadi pada JavaScript-nya. Jadi untuk JavaScript menampilkan di formnya, bukan di form update ya, di form inputnya, itu adalah seperti ini, yang sudah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya. Nah, untuk yang update, dia seperti ini. Ini yang akan saya jelaskan. Sebelum saya menjelaskan JavaScript ini, saya ingin memberitahu bahwa form input 1 dan form input itu yang mana gitu ya. Jadi form input 1 itu adalah yang inputannya bulan, dan form input yang inputannya data pajak dan nilai pajak. Oke, yang pertama, if input name pajak jenis checked file value-nya adalah tidak terkait pegawai. Jadi maksudnya input name pajak jenis itu adalah nama dari radio button-nya yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi ketika dia radio button-nya yang pajak jenis ini kecekat atau dicentang dengan value tidak terkait pegawai, maka dia akan membuat slide up atau tidak menampilkan form input 1, dan dia akan menampilkan form input atau di slide down. Jadi slide up itu artinya tidak menampilkan, dan slide down artinya menampilkan. Oke, di sini untuk kondisi yang kedua, yaitu ketika pajak jenis yang kecentang adalah terkait pegawai, maka dia akan
men-slide up atau tidak menampilkan form input, dan dia akan men-slide down form input 1 atau kebalikan dari kondisi yang pertama. Seperti itu saja. Oke, codingan yang ini itu fungsinya untuk ketika kalian merubah value yang ada di radio button yang kesimpan di database. Jadi maksudnya ya, ketika pertama kalian menginput radio buttonnya, kalian memilih tidak terkait pegawai. Nah, kemudian di update kalian ingin memilih terkait pegawai. Jika kalian tidak mengisikan ini, maka dia tidak akan menampilkan form inputnya. Jadi seperti ini ya contohnya, saya hapus ini. Kemudian saya jalankan aplikasinya. Nah, di sini akan tampil kalau misalkan dia tidak terkait pegawai, di sini akan tampil sesuai dengan form yang kita inginkan yang sudah kita setting tadi. Nah, kemudian ketika kita ganti, maka dia tidak mau mengganti. Harusnya kan bukan ini dia kalau terkait pegawai. Nah, seperti itu. Jadi kita membutuhkan codingan yang tadi. Ini sebenarnya codingan yang sama fungsinya dengan yang ada di form input ya. Jadi titik detail ini adalah kelas yang ada di radio button. Jadi saya buat kelas di radio button namanya detail. Nih ya, kelas di radio buttonnya. Jadi ketika kelas detail diklik function atau diklik, kemudian input name pajak jenis kecekat atau dicentang dengan value tidak terkait pegawai, maka dia akan menampilkan form input dan dia akan meng-hide atau tidak menampilkan form input 1. Ingat ya, slide down menampilkan, slide up tidak menampilkan. Kemudian ketika else form input pajak jenis ceket dengan value terkait pegawai, maka dia akan menampilkan form input 1 dan tidak menampilkan form input. Seperti itu saja, kalian save, kalian jalankan aplikasinya. Kita coba ya, ini kita ganti. Nah, dia menampilkan seperti ini. Yang pertama ini kita refresh lagi. Dia kecentang dan juga menampilkan form input yang sudah sesuai dengan value-nya. So, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.